Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia seluruhnya, berimankah dia atau tidak beriman dia, bersujudkah dia atau tidak bersujud dia, baik kaya ataupun miskin, semuanya akan melalui tahapan perjalanan ruh, terlebih adalah ruh mukmin hingga ke alam barzakh. Siapapun yang yakin akan kematian dan peristiwa gaib lainnya, tentu penasaran ingin mengetahui bagaimana nasib dan perjalanan dirinya kelak. Namun tak seorang pun yang boleh menyandarkan berita gaib kecuali kepada nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih. Sebuah hadis sahih yang memuat penjelasan memadai tentang perjalanan seseorang mukmin sejak berhadapan dengan kematian sampai ditempatkan di liang lahat dan mendapatkan berbagai nikmat kubur. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan An-Nasai, Ahmad Al-Hakim, dan Al-Toyalisi. Dikomentari oleh Al-Hakim. Hadis ini memenuhi kriteria Al-Bukhari dan Muslim. Pendapat ini pun diakui oleh Al-Dhahabi dalam Dr. Sulaiman Al-Ashiqar Al-Qisasul Ghaib fi Syahih wal Hadisul An-Nabawi. Pada satu hari Rasulullah SAW pergi bersama para sahabat mengantarkan jenazah seorang sahabat Ansor. Sesampainya mereka di pemakaman, penggalian liang lahat belum selesai. Maka Rasulullah SAW pun duduk di atas tanah sambil menghadap kiblat. Sementara para sahabatnya duduk di sekitarnya dengan tenang. Saking tenangnya seakan-akan seolah-olah ada burung hinggap di atas kepala mereka. Melalui redaksi hadis ini, perawi hadis menggambarkan bagaimana keadaan di sekitar Rasulullah SAW saat itu. Beliau mengambil sebuah kayu, lalu mengorek-ngorek tanah. Kemudian beliau melihat ke langit lalu menunduk. Tidak lama beliau melihat lagi ke langit kemudian menunduk hingga terulang sampai 3 kali. Setelah itu beliau bersabda kepada para sahabat, "Memohonlah kalian perlindungan kepada Allah dari siksa kubur sebanyak 2 atau 3 kali. Lantas beliau pun berdiri dan berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Itulah doa Rasulullah SAW sekaligus menjadi pembuka atas hadis yang panjang. Beliau menggambarkan kepada para sahabatnya bagaimana keadaan seorang hamba sejak ditemui kematian sampai dimasukkan ke dalam liang kuburnya,
lalu ditinggalkan oleh keluarga, sahabat, kolega. Lantas apa saja yang menimpa hamba tersebut setelah itu? Bahwa dikabarkan manusia saat dijemput kematian terbagi menjadi dua golongan. Ada yang beriman dan ada yang kufur. Dan perbedaan di antara keduanya sangat amat jauh dan mendasar. Maka sesungguhnya seorang hamba yang beriman ketika hendak meninggalkan kehidupan dunianya dan akan memasuki kehidupan akhiratnya, akan didatangi para malaikat dari langit. Mereka datang dalam rupa terbaik dan akan menempati sebuah tempat tertentu seraya mengenakan pakaian yang terbaik juga. Wajah mereka putih, bersih, berseri-seri, seakan-akan mentari yang tengah bersinar. Di tangan mereka terdapat kain kafan dari surga untuk membungkus roh sang hamba, lengkap dengan minyak wanginya yang akan mengharumkan roh sang hamba tadi. Tampak terlihat mereka duduk sejauh pandangan mata, bahkan sebagian orang soleh bisa menceritakan kejadian yang disaksikannya itu. Sementara orang-orang di sekitar mereka sama sekali tidak melihat apa-apa. Maka tak lama berselang datanglah malaikat maut dan duduk dekat kepala sang hamba. Dia berkata kepada roh si hamba, "Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Wahai jiwa yang tenang, keluarlah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Ruh pun tak bisa menunda perintah itu. Ia perlahan mengalir keluar dari jasad seperti keluarnya air yang bersih dan jernih dari mulut geriba air. Setelah ruh mukmin yang bersih dan jernih itu keluar, semua malaikat langit dan malaikat bumi mensolatkannya. Pintu-pintu langit dibuka. Setiap penduduk pintu berdoa kepada Allah dan memohon agar ruh hamba itu diangkat ke tempat mereka. Begitu roh sang hamba berhasil dikeluarkan oleh tangan malaikat maut. Maka para malaikat yang hadir menyaksikan kematian tidak membiarkan roh itu sekejap mata pun. Mereka langsung mengambilnya dan meletakkannya di atas kain kafan dan minyak wangi yang mereka bawa dari surga. Demikianlah kematian yang digambarkan Allah dalam Al-Quran, dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Quran Surah Al-An'am ayat 61. Setelah ruh terpisah dari jasad, terciumlah aroma semerbak wangi sampai memenuhi dunia. Rasulullah SAW sendiri telah menggambarkan bagaimana aroma wangi ruh hamba tersebut melalui sabdanya. Aroma itu keluar dari ruh bagaikan minyak kasturi yang paling wangi yang pernah engkau temukan di muka bumi. Rupanya ruh itu yang selalu diharumkan dengan keimanan dan amal-amal soleh, amal-amal kebajikan sewaktu di dunia. Dan jejak aroma dari ruh itu jelas diketahui saat ruh tersebut keluar dari jasadnya dan tercium para malaikat. Bahkan aroma wangi dari orang yang meninggal seperti itu tercium juga oleh sebagian orang soleh. Dapat dipastikan aroma wangi itu salah satunya keluar dari ruh para syuhada. Sebab banyak sekali kabar mutawatir, baik yang klasik maupun yang modern, tentang para syuhada yang jasadnya mengeluarkan aroma wangi yang tercium orang-orang yang masih hidup. Namun terkadang ada pula aroma wangi yang lahir
dari selain para syuhada. Hadirin jamaah rahimakumullah. Setelah berhasil menggenggam ruh sang hamba, para malaikat langsung bertolak ke langit tertinggi. Di perjalanan setiap berjumpa dengan kerumunan malaikat, mereka ditanya tentang bawaan ruh yang wangi, sewangi minyak misik itu. Salah satu dari mereka menjawab, ini adalah ruh fulan bin fulan. Mereka juga gak lupa menyebut nama ruh hamba itu dengan nama terbaik yang pernah mereka dengar di dunia. Maka sesampainya di langit dunia, para malaikat pembawa ruh meminta izin kepada para penjaga langit. Setelah masuk, diizinkan masuk, mereka pun diikuti dan diantar para malaikat di langit dunia sampai ke langit berikutnya. Begitu seterusnya selanjutnya hingga di langit ketujuh. Setiba di langit ketujuh, Rabbul Izzati berfirman, tulislah oleh kalian nama hambaku ini di Illiyin, sebagai firmannya dalam Al-Quran, wa ma adraka ma illiyun, kitabum markum yashhaduhul muqarrabun. Tahukah kamu apakah Illiyin itu? Yaitu kitab yang tertulis, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 19 sampai 21. Maka ditulislah nama hamba tersebut pada Illiyin. Lalu dikatakan kepada mereka, kembalikanlah dia ke bumi, sebab aku berjanji kepada mereka, darinya aku menciptakan mereka. Ke sana aku mengembalikan mereka, dan darinya aku mengeluarkan mereka lagi. Hal itu sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi, tanah, itulah kami menjadikan kalian, dan kepadanya kami akan mengembalikan kalian, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kalian pada kali yang lain. Maka setelah melewati perjalanan langit dan namanya dicatat di Illiyin, roh itu dikembalikan ke bumi dan dimasukkan lagi ke jasadnya, sehingga dia bisa mendengar kembali suara sandal kawan-kawannya yang berpaling meninggalkan kuburnya dan bertolak ke rumah masing-masing. Setelah roh itu dikembalikan ke dalam jasad yang ada di dalam kubur, maka hanya Allah yang maha mengetahui cara mengembalikannya. Sebab keadaan alam kubur atau alam barzah tidak seperti keadaan di dunia. Selanjutnya dia akan didatangi oleh dua malaikat yang berteriak keras dan kasar. Didudukkanlah hamba tersebut oleh mereka, lalu ditanya tentang 4 hal. Pertanyaan pertama adalah tentang Tuhan yang disembahnya semasa di dunia. Keduanya bertanya, siapakah Tuhanmu? Maka hamba itu menjawab, Tuhanku adalah Allah. Pertanyaan kedua adalah tentang agama yang dipeluk dan mengajarkan dirinya beribadah kepada Tuhannya. Maka hamba itu menjawab, agamaku adalah Islam. Pertanyaan yang ketiga adalah tentang Rasul yang diutus di tengah umat Islam dan menjadi panutannya. Maka dia akan menjawab, Rasulku adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pertanyaan yang keempat adalah tentang amal-amalnya semasa di dunia. Maka dia akan menjawab, aku membaca kitabullah, beriman kepadanya, bersedekah, dan yang lain sebagainya. Nah, pertanyaan-pertanyaan di atas mencerminkan fitnah. Fitnah ay ujian. Fitnah itu ujian. Jadi kalau ada orang terkena fitnah itu ya ujian. Fitnah itu artinya ujian. Nah, ini adalah fitnah kubur, yaitu ujian kubur. Sekaligus fitnah terakhir yang dihadapkan kepada seorang mukmin saat itu. Tidak berguna sedikit pun kecerdasan, tipu daya, dan cara lain untuk menyelamatkan dirinya. Andai ada orang kafir yang menghafal jawaban-jawaban itu dengan benar di dunia, maka jawaban-jawaban itu tidak akan keluar sesuai dengan yang diinginkan. Sebab orang yang diberi pertolongan untuk memberikan jawaban yang benar hanyalah orang mukmin yang ditetapkan Allah keimanan dan amal solihnya, sehingga dia bisa menjawab dengan benar.
Hal itu sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirati wa yudhillu dzalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Yang artinya wallahu alam bimuradih, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Di sanalah seorang hamba diuji dan diselamatkan dari ujiannya. Namun itu semua berkat hidayah Allah dan keimanannya. Sehingga apa? Bisa memberi jawaban yang benar sesuai dengan keadaannya semasa di dunia. Setelah itu terdengar suara panggilan dari langit yang membenarkan apa yang disampaikannya, memerintahkan para malaikat untuk mengubah kuburannya menjadi salah satu taman surga. Lalu terdengarlah suara dari langit, hambaku itu benar. Maka hamparkanlah sebuah taman dari surga untuknya. Berilah pakaian dari surga untuknya. Bukalah sebuah pintu ke surga untuknya. Maka datanglah aroma wangi dari surga kepadanya, dan dilapangkanlah kuburannya sejauh mata memandang. Hilang seruan itu. Datanglah kepada hamba tersebut seorang laki-laki atau seorang yang menyerupai sosok laki-laki. Laki-laki itu berwajah tampan, berpakaian bagus, dan beraroma wangi. Kemudian laki-laki itu menyampaikan kabar gembira yang menenangkan hatinya. Dalam hadis ditegaskan, datanglah kepadanya seorang laki-laki berwajah tampan, berpakaian bagus, dan bertubuh wangi. Dia berkata, gembirakanlah dirimu dengan kabar yang menenangkanmu. Gembirakanlah dirimu dengan kabar tentang keridhaan Allah dan surga-surga yang berisi aneka kenikmatan abadi di dalamnya. Inilah harimu yang dijanjikan kepadamu. Sang hamba pun mencoba mencari tahu siapa sesungguhnya laki-laki yang memberikan kabar gembira kepada dirinya. Dia lalu bertanya, semoga Allah memberikan kabar baik kepadamu. Siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan. Namun belakangan sang hamba tahu bahwa laki-laki pembawa kabar gembira adalah amal solih yang pernah dikerjakan selama di dunia. Sementara harta, kekayaan, keluarga, dan anak-anaknya tak lagi di sampingnya. Yang tertinggal adalah amal baik yang membawa kabar gembira baginya, menemani dirinya dalam kuburnya. Maka sosok yang diserupakan dengan sosok laki-laki itu menjawab, aku adalah amal solehmu. Demi Allah, aku tidak mengetahuimu kecuali dulu engkau bergegas menaati Allah, namun lamban dalam melakukan kemaksiatan. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Di samping itu, Allah juga menjelaskan bagaimana keadaan yang akan dihadapi seorang hamba pada hari kiamat, baik hamba yang mukmin maupun hamba yang kufur. Bagaimana nasib mereka kelak pada hari itu. Berkat keimanan dan kesolehan masing-masing, seperti yang diungkapkan dalam hadis pada hari itu, sebuah pintu dari surga akan dibukakan untuk hamba yang mukmin. Sesungguhnya seorang hamba mukmin akan mengetahui sejauh mana nikmat Allah kepada dirinya. Bagaimana pula keadaannya jika tidak ditunjukkan kepada jalan Islam setelah melihat tempatnya di dalam surga kenikmatan. Karenanya apa? Tidaklah heran setelah melihat kenikmatan yang menanti dirinya di negeri keabadian, seorang hamba sampai meminta disegerakan kiamat kepada Tuhannya. Tujuannya agar dirinya bisa segera menempati negeri tersebut, menikmati apa yang dijanjikan Allah di dalamnya. Maka disampaikanlah kepadanya, tenanglah, segala sesuatu telah ditetapkan waktunya. Ketika waktu itu datang, maka apa yang ditetapkan Allah akan terjadi, pasti terjadi. Demikianlah yang terjadi pada seorang hamba mukmin. Mulai turun sakaratul maut, yaitu sekarat untuknya, hingga datang tuntutan untuknya agar senantiasa tenang
dalam kubur sampai tiba waktu yang telah ditetapkan Allah, yaitu kiamat, berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.